Salam, selamat sore, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah Minggu 11 April 2021. Mazmur 60 ayat 12, panggilan berbakti kita. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu dan hati kami sore ini untuk bersama menikmati hadirat Tuhan. Kiranya pertemuan dan firman yang nanti kami dengar akan mampu mengubah hati kami semakin mengasihi-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Sekali lagi kami serahkan waktu ini dalam pimpinan Tuhan. Kami siap beribadah bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sebagai saudara seiman, hendaknya kita hidup saling mengasihi. Mari kita pujikan, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Pembacaan Alkitab 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkan sedemikian hingga Tuhan berkenan atas kamu. Mari menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita di dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya kepada kami. Kami serahkan persembahan serta persepuluhan kami. Kiranya Tuhan memberkati semua yang kami serahkan sore ini. Kiranya juga persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pendeta Muda Diki Andreas dengan tema Menang Bersama Yesus. Ku menang akan menjadi lagu persiapan mendengarkan firman Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, jadi
Terima kasih Ibu Ina atas pelayanannya pada sore hari ini. Pelayanan yang sungguh memberkati kita semua. Kita terus doakan pelayanan Mbak Ina terus maju di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah diingatkan melalui perjamuan bahwa ada kasih Allah yang besar kepada kita semua, ya. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia membuktikan, Dia menyatakan betapa Dia mengasihi kita. Minggu ini, saya mau mengajak kita semua, bagaimana seharusnya sikap kita dalam meresponi, dalam menanggapi kasih Allah tersebut. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, dari pembacaan Alkitab kita akan belajar bagaimana meresponi kasih Allah, bagaimana kita meresponi anugerah Allah yang telah tersedia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya perlu sampaikan bahwa kasih Allah bukan hanya untuk sebagian orang. Jangan berpikir bahwa Yesus datang hanya untuk menyelamatkan sebagian orang saja. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui, Yesus datang untuk semua orang. Allah mengasihi semua orang. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, akan dunia ini. Artinya apa? Semua orang, semua suku dan bahasa dikasihinya. Buktinya apa? Bukti kasih Allah, Dia mau mengaruniakan anak yang tunggal mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Kita akan menjawab pertanyaan bagaimana respon yang benar yang Allah kehendaki dalam menanggapi kasih-Nya yang telah nyata tersebut. Yang pertama dari pembacaan Alkitab kita hari ini, respon yang benar yang Tuhan kehendaki yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ayat 17, Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan betul kasih-Nya untuk semua orang. Kasih-Nya untuk isi dunia ini. Tetapi untuk manusia itu dapat diselamatkan. Untuk manusia itu tidak binasa. Untuk manusia itu bisa menerima anugerah keselamatan tersebut. Seseorang harus membuka hatinya. Harus mempercayai Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya mau beri contoh yang sederhana. Mengapa harus percaya untuk bisa diselamatkan? Mengapa tidak cukup hanya mengetahui bahwa kasih Allah telah tersedia? Ya, contohnya seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa sekarang sudah tersedia vaksinasi ya COVID-19. Ini merupakan kabar baik, karena untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, salah satunya dengan vaksinasi. Pemerintah mengumumkan sudah ada vaksinnya. Tapi pertanyaan saya, apakah dengan hanya kita tahu bahwa sudah ada vaksin, kita sudah otomatis kebal terhadap virus corona? Tentunya tidak. Ya, kita harus mempercayai bahwa vaksin tersebut mampu meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap virus corona. Dan bukti kita percaya bahwa vaksin itu mampu meningkatkan kekebalan, kita bersedia untuk divaksin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan ini sebagai contoh saja, sebagai gambaran. Ya, tentunya tidak sama persis. Namun saya mau sampaikan hal ini, gambaran ini, bahwa kita nggak cukup hanya mengetahui bahwa ada kasih Allah yang telah tersedia, bahwa ada anugerah Allah yang telah tersedia. Terus dengan otomatis kita diselamatkan. Tidak. Seseorang untuk bisa diselamatkan, ia harus percaya, ia harus membuka hati terhadap anugerah keselamatan yang sudah tersedia tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini saya kembali mengingatkan kita, mendorong kita semua untuk kita memastikan untuk seluruh keluarga kita membuka hati buat Tuhan Yesus. Kita doa sungguh-sungguh, karena kalau hanya dengan tahu bahwa kasih Allah telah tersedia,
itu tidak cukup untuk diselamatkan. Kita harus buka hati, mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu teruslah berdoa untuk saudara-saudara kita. Entah itu mungkin orang tua kita, suami kita, istri kita, atau anak-anak kita yang belum percaya. Kita doakan sungguh-sungguh supaya mereka membuka hati buat Tuhan Yesus. Sehingga mereka diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara.